أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau bicara tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tinggal di kota Kufah, Irak. Kufah itu kalau di ilmu hadis itu kota yang spesial. Kenapa spesial? Para ahli hadis mengatakan kalau hadis masuk ke Kufah terus keluar lagi, diriwayatkan keluar dari Kufah, maka berhati-hatilah. Karena hadis yang tadinya cuma sejengkal, dia bisa sehasta. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahi sama orang Kufah itu. Karenanya Imam Abu Hanifah tinggal di sebuah kota yang beliau sulit untuk mendapatkan hadis-hadis sahih itu. Ketika sulit seperti itu, maka Allah memberikan kecerdasan luar biasa pada Imam Abu Hanifah. Sehingga dikenal dengan madrasah ahli ra'i. Itu ahli logika. Mereka itu luar biasa. Dan hikmahnya luar biasa. Para qadhi, para hakim itu banyak sekali dari madhab Hanafi. Karena mereka terbiasa memainkan akal logikanya. Imam Abu Hanifah punya murid. Di antara muridnya adalah Qadhi Abu Yusuf. Dan murid satu lagi adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu disebut sebagai sahibah Abi Hanifah. Qadhi Abu Yusuf punya murid Isam bin Yusuf, yang murid ini berarti kan kalau dengan Imam Abu Hanifah posisinya cucu gitu ya, cucu murid. Ini Pak sangat sering berbeda pendapat dengan Abu Hanifah di pendapat-pendapatnya. Tentu tidak, sudah meninggal Abu Hanifah. Sangat sering berbeda pendapat, padahal jalur ilmu gurunya kan jalur ilmunya Abu Hanifah. Ketika ditanya, mengapa kamu sering sekali berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Dia mengatakan bahwa, lihat kalimatnya Pak. Tidak mengatakan karena ini hadis, karena ini sahih, karena kita diharuskan mengikuti sunnah Nabi. Enggak begitu jawabannya. Padahal itu yang beliau lakukan sebenarnya. Kan tadi Imam Abu Hanifah menghindari hadis karena sulit hadis sahih. Apa kalimatnya? Kalimatnya Allah memberikan keistimewaan pada Imam Abu Hanifah. Lihat cara bicaranya. Antum belajar nyusun kata-kata. Kalau enggak antum belajar ulang bahasa Indonesia. Kalau belum jangan berkata dulu. Kan kita pakai bahasa Indonesia Pak. Allah memberikan kelebihan pada Imam Abu Hanifah. Allah berikan beliau kecerdasan yang luar biasa. Sehingga beliau menguasai seluruh madarik. Jadi seluruh lini, seluruh sisi ilmu. Dan saya orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sehingga apa yang beliau lihat, apa yang beliau putuskan berbeda dengan apa yang saya putuskan. Bisa nggak ngomong gitu? Udah jangan usah berantem. Betulan saya Pak. Adab terhadap ilmu. Adab terhadap ahli ilmu. Ini subhanallah luar biasa. Dan seperti itu satu hal yang istimewa. Dan silahkan diskusi, silahkan dialog. Silahkan, karena perbedaannya harus didialogkan, didiskusikan, tapi jaga adabnya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika datang ke Madinah ketemu Imam Malik. Itu kan muridnya langsung Imam Abu Hanifah di Kufah, datang ke Madinah. Itu sampai beliau mengatakan, saya mengubah keyakinan saya pada beberapa permasalahan. Di antaranya wakaf. Tema wakaf, Imam Abu Hanifah itu beliau berpendapat menolak wakaf. Karena bagaimana caranya kepemilikan sesuatu dikeluarkan dari seseorang tapi tidak masuk ke seseorang. Kan wakaf itu gitu kan? Wakaf itu kan modelnya begitu. Karena wakaf itu pada Allah. Jadi begitu barang saya wakafkan sudah bukan punya saya. Punya siapa? Enggak ada yang punya. Itu kata Imam Abu Hanifah enggak bisa. Itu enggak bisa. Begitu datang ke Madinah ketemu Imam Malik. Bagaimana wahai Imam Malik, menurutmu ini sama-sama orang ahli ilmu, Pak. Menurutmu tentang wakaf, jawaban Imam Malik sederhana. Karena ahli ilmu nggak perlu dialog panjang-panjang, dia bilang, kamu lihat semua wakaf Nabi para sahabat masih bisa disaksikan sampai hari ini di Madinah. Ini masjid, itu pasar,
itu kuburan. Ini semua wakaf Nabi dan para sahabat. Ini kebun segala macam. Jawaban sederhana. Akhirnya beliau mengubah pendapatnya. Bagaimana dengan azan? Karena Abu Hanifah punya, ana ada riwayat begini. Ini dari Imam Abu Hanifah. Ada riwayat seperti ini. Kata Imam Malik sederhana. Ini Masjid Nabawi. Ini azan sehari 5 kali. Dari sejak zaman Nabi sampai hari ini, dengarkan saja adzannya. Kayak gimana cara adzannya. Gitu? Jadi berdialog yang sangat indah. Teman-teman, waktu saya sudah habis, mohon maaf salah kurangnya. Saya cuma ingin menegaskan, memberikan contoh, menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Maman Hafizullah Ta'ala. Jazakallahu khair.